Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Muhitun bi kulli syai'in wa fawqahu." Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu, dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala sesuatu. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Wahayatun bi kulli syai'in." Allah meliputi segala sesuatu. Maksudnya adalah sebagaimana dalam ayat, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Sesungguhnya Allah itu tidak ada yang samar bagi Allah satu perkara pun, baik di bumi maupun di langit. Surat Al-Imran ayat yang kelima. Wa ihatatuhu bil asya' ilmuhu biha. Maka makna dari meliputi, Allah meliputi segala sesuatu, maksudnya Allah mengilmui segala sesuatu. Wa illa fallahu azza wa jalla fi jihatil uluwi. Namun Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas, Allah ada di langit. Jadi di sini At-Tahawi ingin menjelaskan bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Bukan Allah ada di mana-mana, bukan. Bukan Allah ada di segala sesuatu. Allah ada di langit, Allah ada di atas arsy, namun ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Waqad a'jaza 'anil ihatati khalqahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para makhluknya tidak mampu untuk meliputinya. Artinya tidak mampu untuk mengetahui tentang Allah secara menyeluruh. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang nampak pada makhluk dan apa yang tidak nampak. Wala yuhituna bihi ilma. Namun ilmunya para makhluk tidak bisa meliputi Allah. Artinya ilmunya para makhluk tidak mengetahui tentang Allah secara menyeluruh. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Dan ilmunya para makhluk tidak bisa meliputi Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali, kecuali apa-apa yang Allah inginkan untuk diketahui. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Surah Al-Baqarah ayat 255. وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu. Kata Allah ta'ala, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu. Surat At-Talaq ayat yang ke-12. At-Tahawi mengatakan, wa naqulu innallaha ittakhadha Ibrahim khalila. Dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih, sebagai khalil. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya bicara. Imanan wa tasdiqan wa tasliman. Kita yakini dua perkara ini dengan iman yang benar, dan kita membenarkannya dan kita taslim, menerima semua dalil yang ada tentangnya. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, min aqidatil muslimina anna ar-rusula afdalul khalqi. Di antara akidah Islam adalah meyakini para rasul adalah makhluk yang terbaik. Wa anna ar-rusula yatafadhaluna. Dan bahwasanya para rasul itu bertingkat-tingkat. Fahum ya'taqiduna anna Allah ittakhadha Ibrahim khalila.
Dan kaum muslimin meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Surat An-Nisa ayat 125. Wal khullatu hiya a'la darajatil mahabbati. Dan khullah adalah derajat kecintaan yang paling tinggi. Wallahu jalla wa ala yuhibbu ibadahu al-mu'minina wal muttaqina wal muhsinina. Allah jalla wa ala mencintai hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Wa yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Walakinnal khullata lam yahsul 'alaiha illa ithnani minal 'alami. Namun derajat khullah, derajat kecintaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala tidak didapatkan kecuali oleh dua makhluk saja. Maka perhatikan, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang berbuat baik, orang yang bertaubat. Tapi level cinta itu bertingkat-tingkat. Dan level cinta yang paling tinggi adalah level khullah. Dan khullah dari Allah Subhanahu wa taala hanya Allah berikan kepada dua makhluk saja, yaitu Ibrahimu wa Muhammadun alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai khalil, sebagai kekasih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya bicara. Surat An-Nisa ayat 164. Fafaddala ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada sebagian para nabi dibandingkan dengan yang lain. Wa in kanu kulluhum bil martabatil ulya. Walaupun mereka semua berada pada derajat yang tinggi. Lakin Allah Jalla wa Ala faddala ba'dahum 'ala ba'dhin. Namun Allah berikan kelebihan kepada sebagian mereka. Di antara dalilnya Allah Ta'ala katakan, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Itulah para rasul yang kami lebihkan sebagian mereka. Minhum ma kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara langsung. Tentu ini sebuah keutamaan, sebuah kelebihan. Dan Allah mengangkat derajat sebagian dari mereka. Surat Al-Baqarah ayat 253. Fakullu nabiyyin yu'tihi Allahu azza wa jalla tafdilan khasan bihi. Maka setiap nabi Allah berikan kelebihan yang khusus kepada mereka. Faddala Ibrahim wa Muhammadan alaihi wassalatu wassalam bil khullati. Allah lebihkan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam dengan Allah berikan khullah. Wa faddala Musa bi annahu kallamahu takliman biduni wasitatil malaki. Dan Allah lebihkan Nabi Musa dengan Allah bicara kepadanya langsung tanpa perantaraan para malaikat. Wa sami'a Musa kalamahu. Dan Nabi Musa mendengar langsung firman Allah. Nadahu subhanahu wa najahu. Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam dengan munada dan munajah. Wal munadatu as-sautul murtafi'u. Definisi dari munadah adalah suara yang tinggi, suara yang kencang. Wal munajatu as-sautul khafiyyu. Dan definisi dari munajah atau munajat adalah suara yang samar, suara yang lirih. Kullu hadza hasala li Musa alaihi salatu wasalam. Dua hal ini terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Artinya Allah bicara kepada Nabi Musa dengan munajah dan munadah. Wa hadhihi fadilatun lam yahsul 'alaiha ghairuhu. Maka ini sebuah kelebihan yang tidak didapatkan oleh nabi yang lain. Wa qala takliman litakidi.
Dan Allah katakan dalam ayat di atas, takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Sebagai penekanan, sebagai takkid. Hatta la yaqula ahadun inna hadza majazun. Agar tidak ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bicara kepada Nabi Musa itu adalah kiasan saja. Agar tidak ada yang beranggapan demikian. Maka Allah tegaskan bahwasanya Allah bicara kepada Nabi Musa takliman, dengan bicara yang sebenar-benarnya, bukan kiasan. Itu real terjadi. Falamma akadahu bil masdari dalla ala annahu taklimun haqiqiyyun min Allah azza wa jalla. Ketika Allah memberikan penekanan dengan menempatkan masdar di sana, yang dalam ilmu nahwu ini namanya maf'ul mutlak, tujuannya untuk takkid, untuk penekanan. Maka ini menunjukkan bahwasanya taklim, pembicaraan yang Allah lakukan kepada Nabi Musa itu taklimun hakikiyun. Secara hakiki, benar-benar terjadi. Minallahi azza wa jalla, dari Allah azza wa jalla. Jadi bukan kiasan, bukan maknawi. Wa hadza fihi itsbatul kalami lillahi azza wa jalla. Dan juga dalam ayat ini terdapat penetapan sifat kalam bagi Allah azza wa jalla. Wa fihi itsbatul fadilati li Musa alaihi salatu wassalamu ala ghairihi minan nabiyyina fi hadhihi al-khaslati. Dan dalam ayat ini juga terdapat penetapan keutamaan bagi Nabi Musa alaihissalam dibandingkan dengan para nabi yang lain dalam masalah ini. Wala yalzamu idza kana 'inda nabiyyin minal anbiya'i maziyatun khassatun an yakuna afdala min ghairihi 'ala al-itlaqi. Dan tidak berarti ketika seorang nabi diberikan sebuah maziyah, keistimewaan yang khusus, itu menjadikan dia sebagai nabi yang paling afdal secara mutlak dibandingkan nabi yang lain. Ketika Nabi Musa diberikan keistimewaan dengan Allah ajak bicara langsung, bukan berarti menjadikan Nabi Musa itu paling utama di antara para nabi. Tentu yang paling utama di antara para nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa afdalu min ghairihi minal anbiya'i fi hadhihi al-khaslati. Namun Nabi Musa itu lebih utama dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain hanya dalam masalah ini saja. Dalam masalah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra Mi'raj. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.